Yo, tebet. Ayo, tebet. Lo lagi nungguin gue kan? Apa kabar, Pram? Baik, Kak. Duh, hai sahabat Indonesia punya nama. Hari ini beda kan? Nih, jadi apa lo nih sekarang? Supir. Jadi supir bus sekolah gratis ya. Anyway, sahabat Indonesia punya nama, kembali lagi dalam program yang akan membahas mengenai kesuksesan atlet, juga para pelatih, juga ada orang-orang sukses dan yang bisa membuat mereka ini ada di titik tertinggi mereka di PB Jarum, bisa kita bilang ya. Ada yang juga di Pelatnas dan lain-lain. Dalam episode kali ini di Indonesia punya nama bersama aku Angie Ang dan juga bersama supir bus sekolah gratis. Enggak, bohong. Bersama dengan atlet kebanggaan Indonesia juga yaitu Pramudia. Kami akan mencoba mengulik lebih jauh lagi mengenai sebenarnya apa sih yang ingin diceritakan Pramudia untuk sahabat Indonesia punya nama yang ada di rumah yang lagi menonton episode kali ini. Udah nggak tahu episode keberapa, tapi pertanyaan gue akan selalu sama. Untuk di awal nih sahabat Indonesia punya nama. Sekarang lo lagi sibuk-sibuknya latihan. Ini ada kaitannya nggak sih dengan perjalanan lo dari awal sampai sekarang, apalagi kemarin itu lo sampai di final ya, yang BWF World World Tour Final. Tour Final 2021. Yes. Berarti itu di bulan Desember tahun, baru banget nih, baru beberapa bulan yang lalu. Nah, dengan itu berarti itu pecutan atau gimana nih? Atau emang pola latihan lo aja? Sebenarnya kalau yang World Tour Finals itu akumulasi setiap pertandingan setahun gitu loh. Jadi kayak kalau misalkan lo bagus di setahun itu, jadi kayak pengumpulan ranking gitu loh. Nah, jadi nggak sembarang pemain bisa main di World Tour Finals itu. Nggak sembarangan pemain? Iya, cuma 8 di dunia. Cuma 8 di dunia? Iya. Atau 8 di Indonesia? Enggak, di dunia. 8. Di dunia? Iya. Oh, so you were one of them? Yes. Sahabat Indonesia punya nama, gue punya atlet yang luar biasa hari ini. Dan di situ lo bisa mengalahkan atlet-atlet lainnya yang lebih senior, kita bisa bilangnya. Ada siapa aja? Ada banyak sih, rata-rata dari yang top 10. Siapa aja? Mungkin dari kalau Indonesia Hendra Hasan, ya, terus? Fajarian. Oke. Iya gitu sih. Oke, ada Hendra Hasan, terus ada Fajarian, dan berarti lo bisa membuktikan bahwa tidak bisa main-main dengan saya. Walaupun sekarang gimikannya adalah sebagai supir bus sekolah gratis gitu ya kan. Nah, gue pengen lagi ngobrol, tapi gue ada swearing nih. Lumayan ya ternyata di sini. Panas banget. Jalan-jalan ke situ boleh kali ya sambil agak ngadem. Sahabat Indonesia punya nama, Angie masih punya pertanyaan. Ayo ikutan Angie. Ayo Pram. Ayo. Ini mau didorong nggak? Nggak. Sini. Enak kan jalan-jalan di taman kayak gini. Anyway. Tadi lo bilang sama Gusin dong deketan. Ya ampun, lo kepanasan banget ya? Iya, parah. Ya udah habis kita cari tempat yang lebih adem ngopi-ngopi ya. Iya. Habis ini, karena gue masih punya tabungan pertanyaan buat lo. Banyak banget ya? Iya, banyak banget fans lo yang juga nanya gitu. Sekarang dengan pencapaian lo bisa mengalahkan banyaknya orang. Berapa orang sih saingan lo waktu yang di BWF kemarin? Banyak banget sih, itu kayak maksudnya yang ikut daftar itu banyak, semua dari dunia gitu. Dari dunia kan? Iya kan? Dunia, nah itu kan pencapaian nih, itu kan pencapaian tertinggi. Iya, so far. Iya. Kaitannya adalah dengan lo dibesarkan di PB Jarum. Itu yang membuat lo ada di titik ini? Iya tentulah, pasti. Karena kan maksudnya PB Jarum yang membina saya sebelum masuk Pelatnas kan. Jadi itu kayak menjembatani saya untuk bisa main di internasional sih. Ya, jadinya PB Jarum bisa semakin memecut, langsung membuat lo tuh bener-bener keluar gitu. Iya, bener banget. Iya, itu yang lo rasain memang bener? Atau gua sotoy doang nih? Iya, karena di PB Jarum lebih difasilitasinya lebih bagus sih. Fasilitas yang diberikan, apaan? Kayak contohnya pertandingan lebih banyak. Nah, terus kayak mungkin jam latihannya, program latihannya lebih bagus sih. Oke, jadi ada perbandingan yang udah lo rasain dan PB Jarum adalah yang cocok buat lo kayak gitu. Yang cocok buat gue. Ini adalah bukti bahwa PB Jarum bisa melahirkan atlet-atlet kebanggaan Indonesia yang sekarang ada di samping gue. Yang tadi gimikannya adalah supir bus sekolah. Nah, balik lagi ke pertanyaan gue yang pertama tadi. Kaitannya dengan porsi latihan. Ini nih porsi latihan yang diberikan PB Jarum
atau porsi latihan yang lo tambah untuk diri lo sendiri, atau memang ada apa ya namanya ya, ada paksaan untuk nge-push lo harus lebih lagi? Sebenarnya mungkin semuanya benar sih itu yang lo bilang ya. Mungkin karena di satu ada target kan pasti kalau di PB Jarum. Misalkan lo nggak bagus ya lo out gitu, diganti sama yang baru gitu. Nah itu kan otomatis kayak lo pasti bakal do the best gitu loh. Lo nggak mau tersingkirkan kan. Nah kedua juga saingan sih. Di Indonesia tuh banyak banget atlet-atlet bagus kan. Jadi mau nggak mau ya lo harus lebih dong. Ya kan kalau misalkan lu gitu-gitu aja ya berarti lu sama aja kayak yang lain gitu. Kayak gue ya kalau main ya udah main-main aja nih kayak gitu. Jiwa kompetitifnya ya. Iya gitu sih. Jadi kalau lu mau jadi number one ya harus lebih dong dari yang lain gitu sih kalau mindset gue. Katanya lu juga menambah sendiri porsi latihan yang gue denger soalnya. Iya betul. Itu yang bener. Itu bukan disuruh pelatih atau PB Jarum atau siapapun pelatnas siapapun nggak ada. Nggak ada sih. Porsi latihannya seberapa besar yang lo tambah? Gue biasanya bangunnya lebih awal sih kalau pagi, terus... Biasanya seharusnya bangun jam berapa? Gue biasanya, karena gue muslim ya, gue sholat dulu ya. Ya gue start bisa jam 5 lah. Itu udah latihan? Jam 4 ya. Jam 4 pagi latihan? Ya, jogging. Oke, jam 4 pagi udah jogging atau latihan. Saat teman-teman lo yang lain memulainya di jam? Jam 8. 4 jam sebelumnya seorang pramudia sudah menambah porsi latihan. Untuk apa? Ya biar lebih maju aja sih kalau gue. Wow, itu mindset ini terbentuk sejak kapan? Sejak waktu itu gue di pelatnas, terus gue di titik terendah banget. Pokoknya gue di paling bawah dari yang lain. Jadi ya ibarat orang pasti nyangkanya ya out lah tahun itu kayak gitu. Itu sih. tahun berapa sorry? Itu 2019 lah. Oke, 3 tahun lalu dari junior. Baru mentas dari junior ke senior. Iya. Gitu. Oh, jadi lo ada perasaan merasa kayak rendah diri gitu. Terus kayak down banget waktu itu. Nah, terus udah down banget. Terus kayak gue anjir masa kayak udah sampai di sini aja sih. Terus kayak gue tuh awalnya gue nggak terpikirkan harus kayak tambahan gitu-gitu sih. Terus gue kayak ada insight gitu loh, kayak nanya ke senior gimana sih Bang Hasan waktu itu. Bang Hasan ngomong kayak gimana sih Bang lo bisa kayak di titik ini gitu loh. Oh sharingnya sama gitu, sharing, Hasan gitu ya. Oke terus? Nah terus dia ngomong iya gue tuh tambahan gini-gini. Terus gue juga kayak kalau di posisi yang gue juga pernah di posisi kayak lu gitu-gitu. Terus dia bilang kayak ya mau gimana lagi ya lu harus kayak fight for it. Iya, fight for it. Terus kayak harus menjalani itu, emang harus kayak gini nih, jalannya kayak gitu. Take it or leave it. Iya. Iya kan? Berarti gitu. Memang ngobrol, komunikasi dengan senior, pelatih itu juga diperlukan. Iya, perlu banget. Tapi semuanya itu menjadikan lo yang seperti ini, berarti mindset lo sendiri berarti niat. Iya. Iya kan? Iya, betul. Percuma ngobrol kalau nggak ada niat, nggak ada aksi. Iya nggak sih? Iya. Oke, baiklah. Memang kayaknya kalau dari ngobrol-ngobrol sama atlet lain juga, itu memang ada di posisi terendah tuh semua orang pernah ya. Iya, pernah banget pasti. Semua orang deh, nggak cuma atlet doang ya, gitu. Betul banget, ya. Tinggal gimana kita bangkitnya lagi. Iya, betul. Angie Ang, bijak banget 2022. Ya udah kalau gitu Pramudia, lo udah panas banget nih kayaknya. Parah. Sama Angie juga, seperti janji Angie tadi. Kalau gitu kita cari tempat ngopi yang dekat-dekat aja, oke? Ya. Sahabat Indonesia punya nama, Angie masih mau ngobrol sama Pramudia. Yuk. Oke. Berat banget tuh Bos. Iya nih berat banget. Lo sekarang pasangan sama Yere kan ya? Iya sama Yere. Udah berapa lama lo? Udah dari 2019. 2019 pasangan sama Yeremia. Iya. Pasangan sebagai ganda putra berarti nih ya? Iya ganda putra. Padahal lo udah pernah ganda campuran, ganda putra segala macam. Iya. Dari 2019 sampai 2022 ini udah hampir 3 tahun. Iya, Seberapa mengenal Yere lo? Udah agak sebenarnya kalau untuk kliknya itu sih di 2020 sih. Oh, lo butuh penyesuaian lumayan ya? Lama 1 banget tahun sih, ya? iya. Karena ya mungkin perbedaan sifat itu sih. Kalau gue ini agak tertutup gitu sih karena kayak introvert gitu. Kalau dia tuh kayak lebih kebalikannya. Extrovert. Iya, tapi harusnya bukannya jadi klub ya? Karena dia jadi ngomong dan lo jadi kayak mendengar kalau kita bicara komunikasinya nggak sih? Iya sih, itu
sebenarnya kita dari awal susah. Tapi pas udah tahu kliknya itu di 2020 langsung kayak bener-bener klik gitu. Ini di luar dan dalam lapangan? Iya, langsung awalnya awalnya mungkin karena laki ya, ego-ego lah biasa kayak kalau ego-ego. Nah, di situ pas lagi kalah-kalahnya banget tuh. Ya udah latihan bagus, gini-gini tetap kalah. Ya berarti emang harus klik kan. Karena itu belum klik kan. Ngerti kan? Jadi ada pas momennya gitu loh. Jadi udah latihan bagus, latihan udah tambahan gini-gini bagus, harusnya sesuai ekspektasinya kan hasilnya bagus gitu loh. Nah ini enggak, terus akhirnya berarti emang harus dekat gitu. Tadinya mindsetnya kalau partneran nggak usah lah dekat-dekat gitu, mindsetnya kan kayak gitu kayak ya udah lu berarti kayak main single dong kalau kayak gitu. Mindsetnya masih sama-sama kayak gitu? Iya masih kayak gitu. Oke. Lalu kalian berkomunikasi, itu ada konflik, berantem gitu? Sering banget Sering banget? 2019. Seriusan? Iya. Berantemnya tuh kayak ya nyala-nyalain lah biasa kayak lo harusnya kayak gini dong, kayak egonya gitu. Nah terus kayak ya nggak bisa lah kayak gue sih langsung kayak nggak bisa nih, kayaknya gue kayak gini, gue bilang gitu. Terus gue kayak langsung ajak dia ya, maksudnya main gitu-gitu awalnya kayak pendekatan lah. Terus dia juga open gitu, ya udah. Padahal lo yang introvert. Iya, jadi gue yang mulai sih. Mulainya, tapi habis itu akhirnya semua berjalan dengan enak. Karena kalau sahabat Indonesia punya nama lihat, hampir di semua postingan Instagramnya Pram sendiri ini, dia selalu mengucapkan terima kasih dan selalu memberikan apresiasi untuk partnernya, selalu. Itu yang gue lihat di caption lo. Dari semua postingan lo yang you're so grateful, berterima kasih, mengapresiasi siapapun partner lo, terutama Yere saat ini, itu kaitannya sama The Prayer ada nggak sih julukan itu? Sebenarnya julukan itu tuh ya baru-baru ini sih, karena kan kita baru dikenal banyak orangnya baru-baru ini. Iya, jadi kayak kan misalkan kayak ada postingan kita match gitu, after match banyak komentar sih yang ngomong ini the prayer gitu. Oh kayak emang sebutan. ada masukan dari BL sebenarnya. Bukan dari kita sendiri sih. Tiba-tiba ngerasa oke, ini meaningful, doa juga. Iya benar, artinya kan? sih yang itu. Maknanya itu dalam juga. Oke, baiklah, itu dia the prayer. Lalu lawan terberat the prayer ini siapa nih kira-kira? Untuk saat ini sih itu sih yang kalah 2 kali sih sama yang Jepang itu. Oh iya, Koki sama Kobayashi. Koki sama Kobayashi, itu yang menurut lo saat ini paling berat? Iya. Tapi kalau lo sendiri sebagai pemain ganda putra dan pernah main juga di ganda campuran, lo memilih untuk? Mungkin untuk sekarang kayaknya milih ganda putra sih, karena partnernya udah klik banget sama Yere ya? Iya. Kalau lo harus di rolling lagi kemarin lo untuk simulasi sama Markus lo? Iya. Itu feelingnya beda nggak? Sebenarnya beda sih, cuman kita karena di ganda putra mainnya nggak selalu sama Yere gitu loh, saya nggak jadi selalu diputar, jadi ya nggak terlalu banyak menyesuaikan sih, karena udah biasa juga sama karena udah Markus. Biasa. Tapi kalau sekarang sama Yere udah beda banget ya. Kapan ulang tahunnya Yere? Aduh, lupa lagi. Kapan ya? April apa ya? Masa? Kayaknya lupa deh. Apa makanan? Juni. Ayo gimana sih? Juni jauh. Terus? Gak tahu sih kalau itu. Oke, apa hobinya Yere? Main game. Main game online? Yes. Kalau gitu apa hobinya lo? Baca apa hobi gue. Jadi ini isinya buku? Iya. Ya udah duduk aja di situ kalau gitu sekalian. Lo mau buku apa? Coba kita lihat ya. Oke. Yang gue suka itu yang cheese sama yang tapi duduknya di luar, nanti tolong dianterin boleh. Ada lagi? Enggak ada. Thank you ya. Ya. Ya sahabat Indonesia Punya Nama, ngobrol-ngobrol lagi sama Pram yang udah siap dengan tasnya. Duduk mana? Sini ya kali ya? Boleh ya. Okay. Sambil menunggu kopi dan makanan. Buka dong tasnya. Tadi datang nggak bawa tas, sekarang ada tas. Iya nih. Ini ada buku. Oke. Creative writing. Oke. Kenapa lo memilih hobi membaca? Dimana sekarang itu banyak mungkin orang yang kurang suka membaca, bacaan yang lumayan panjang. Iya. Gue kayaknya gara-garanya sukanya ya itu karena lagi pas down itu, terus kayak gak ada
nggak ada yang ngebilangin gue tuh harus di posisi ini tuh gue harus gimana, gue bingung gitu loh. Gue sharing waktu itu ke orang tua, terus dia juga kayak nggak dapat advice gitu gue. Jadi kayak terus pelatih juga ini kayak udah bukan berurusan lagi sama teknik gitu loh, ngerti kan? Pas waktu itu Mental ya? stuck, iya kayak stuck gitu loh, udah semuanya dilakuin tapi kayak hasilnya ya gitu. Terus akhirnya ya udah coba ini sih, mentalnya gimana, ya salah satunya baca buku. Buku apa yang lo baca pertama waktu itu? Waktu itu ini sih, You Say You Can, apa gitu, lupa gue judulnya. You Do gitu, Who Say You Can Do, Who Say You Cannot Do, something like that gitu. Something Jadi like that, gitu. kayak buku motivasi ya? Motivasi gitu. Oh jadi sebenarnya hobi baca buku itu baru-baru waktu lo lagi masa down sulit gitu. banget gitu ya. Di masa sulit dan lo memilih untuk melihat dari sudut pandang orang lain yang dituangkan dalam tulisan. Iya, maksudnya dia tuh kayak gimana sih melalui masa-masa sulit gitu. Gua kayak butuh penyegaran otak gua tuh gitu. Nah sekarang dengan posisi lo yang udah dibilang bisa mengalahkan, ya kita bisa bilang nggak hanya di Indonesia ya, tapi di dunia internasional, udah banyak banget yang berhasil lo kalahkan di lapangan. Masih butuh juga tuh buku-buku motivasi? Masih sih, karena kan semakin ke atas semakin cobaannya makin banyak kan, kalau menurut gua. Jadi apalagi kalau udah di level atas tuh menurut gua karena udah tekniknya udah sama, jadi harus siapa yang lebih ready aja gitu loh. Jadi yang ngeluarin strategi yang benar itu yang bakal menang sih menurut gua gitu. Buku bulu tangkis baca nggak sih? Enggak sih, enggak ada sih, enggak. Emang praktek di lapangannya itu adalah pelajaran paling berharga ya? Iya. Iya, karena ya itu kalau bulu tangkis tuh experience-nya sih. Jadi kalau misalkan experience-nya banyak, ya semakin lu belajar gitu. Kalau kayak misalkan lu turnamen banyak, ya itu lu lebih tahu gitu loh situasinya kayak gitu-gitu. Yang nggak bisa menurut lo itu nggak bisa terbayangkan karena lo adalah pelatih pelakunya gitu ya. Ya paling ya omongan dari pelatih yang lo dengerin, iya nggak sih? Iya. Mungkin kalau misalkan pelatih ngomong juga, misalkan guanya belum mencapai di posisi itu ibaratnya, kayak misalkan lu harus gini, tapi gue belum pernah coba experience itu, gue nggak ngerti gitu. Jadi gue harus tahu dulu di momen itu, baru gue bisa belajar. Apa yang belum lu mengerti di misalnya kayak di poin-poin kritis gitu. Kalau misalkan yang lebih experience kan mungkin lebih tenang, bisa mengendalikan diri gitu, harus tahu, udah tahu harus kayak gimana. Kalau misalkan nggak ada pengalaman itu, ya lu nggak bakal tahu gitu. Lu harus ngapain, kayak tegang gitu, nggak tahu harus ngapain di poin kritis gitu. Itu kan padahal krusial kan di poin-poin akhir, itu menentukan lu menang atau kalahnya kan. Itu sih sebelum lo melangkah masuk ke lapangan gitu. Jadi The Prayer ini punya ritual apa nih sebelum masuk ke lapangan, menginjakkan kaki di lapangan? Kalau gue denger musik sih biar relax. Musik apa? What kind of music? Biasanya tergantung mood sih, tapi lebih ke upbeat. Contohnya? Ya kayak misalkan kayak gue suka The Script sih. Oh my god, serius lo? Serius lo? Karena liriknya itu kan bagus banget. Lagu apa yang The Script yang paling lo suka? Hall of Fame, Superheroes. Terus itu sih dua itu. Oke. Kalau Yere apa? Kalau Yere apa ya dia? Dia mungkin ngobrol sih dia orangnya. Oh, ngobrol sama. Kayak bercanda. Tapi dia ngobrol sama lu lagi denger musik. Iya. Enggak. Dia enggak ngobrol sama gue, dia bercanda sama yang lain. Bercanda sama yang lain. Kalau jokes kalian nyambung ya? Nyambung. Nah, sekarang lo dengan latihan yang seperti ini, Yere juga ikut merasakan situasi yang sama nggak sama lo? Dengan semangat lo yang sangat tinggi? Iya sih sama. Makanya itu yang bikin kita kelihatannya klop ya. Karena satu tujuan itu mau jadi yang terbaik gitu loh, mau jadi the best version of us gitu loh. Jadi maksudnya kayak kita kayak work together gitu, maksudnya tambahan bareng. Oh, tambahan itu bareng? Lo nggak sendirian yang dari tadi gue tanya? Enggak, kalau yang pagi itu sendiri sih. Oh iya mbak, ya. Buku lo gue balikin boleh ya? Sorry. Ini kopi saya, terima kasih. Ini Danishnya tadi ya? Oke. Thank you, makasih banyak ya mbak. Makasih mbak. Makanya nanti kali ya ngobrol-ngobrol dulu. Aduh, kebakar nih habis Hall of Fame gitu ya kan. Ini kayaknya gue taruh sini aja ya, boleh ya? Boleh.
Anyway, setelah lo tadi gue tanya udah sama Marcus itu kan itu pasti ada kesulitan tersendiri gitu ya, penyesuaian, tapi ternyata enggak gitu. Ternyata klik-klik aja gitu. Sekarang lo udah bilang kalau nervous cara menanganinya lo tahu gitu. Nah, tapi kalau junior-junior lo gitu yang masih nervous, kalau ada yang minta saran sama lo akan menyarankan apa? Menghadapi situasi poin kritis ya tadi bilangnya, poin kritis. Ya. Oh, jadi kalau main pas di poin kritis gitu ya. Ya mungkin itu sih lebih ke kontrol diri sendiri sih. Lebih kontrol diri sendiri, terus komunikasi sama partner. Misalkan apa yang lo rasain, gue tegang nih. Ini untuk ganda gitu. ya? Iya, untuk ganda ya. Kalau untuk ganda ya, lo ngomong sama partner lo, jadi bisa saling tahu gitu lo, backup sama satu sama lain gitu. Ya buat tujuannya kan satu, mau menang. Jadi kita harus satuin pemikiran itu. Kalau kalah? Kalau kalah, ya paling kecewa sih ya kan. Tapi kan kita udah, manusiawi ya? Iya, kita udah do the best. Ya udah kalau misalkan kalah ya belajar lagi, ada next turnamen. Ya semangat lagi udah gitu. Well, that's a good answer bro. Sekarang yang ingin gue tanya, harapan dan tujuan lo, tujuan dulu deh. Tujuan lo nanti ke depannya, sekarang lo lagi bersinar di dunia perbulu tangkisan Indonesia. Andai kata, lo harus gantung raket. Gue sih pengennya sampai selesai sih, sampai di titik darah penghabisan. Gue sih target gue bukan hanya jadi top number one gitu, tapi gue pengennya jadi legend sih. Maksudnya yang bisa orang tuh dikenang nama gue gitu, bukan karena gue cuma ranking 1, karena emang gue patut gitu loh jadi contoh gitu misalkan yang bagus untuk mereka gitu sih. Jadinya itu nama lo akan dikenang untuk Indonesia juga gitu ya kan? Iya, betul. Oke, nah harapannya untuk ke depan ini yang paling deket apa? Karena soalnya kemarin tuh lo itu, gue sempet bingung gitu kalau baca berita, katanya lo lebih milih SEA Games ya daripada Thomas Cup. Iya, betul. Itu maksudnya kalau gue sebagai masyarakat awam gitu ya, sebagai BL gitu kan. Why? Kenapa? Jawab untuk sahabat Indonesia punya nama, kenapa? Mungkin karena pertimbangannya apa? Kalau SEA Games tuh kalau udah senior di Indonesia ya, untuk di Indonesia sendiri SEA Games tuh dijatahin untuk junior. Jadi kalau misalkan lu udah umur lu udah terlalu tua ya lu gak bakal dikasih SEA Games. Jadi bakal dikasihnya yang level-level yang tinggi. Jadi menurut gua selagi gua masih junior, gua pengen dapat gelar-gelar yang itulah, yang gelar-gelar yang bisa didapatkan di usia dan di level junior. Iya, betul. Saat lo udah naik senior, lo kejar yang senior gitu. Betul. Dan Thomas juga kan maksudnya bisa beberapa kali lagi kan. Nah kalau SEA Games kan mungkin kesempatannya 1 atau 2 kali mungkin. Berarti ini adalah bentuk strategi lo ya? Iya, strategi lo kan di dunia, maksudnya di perjalanan karir lo. Step by step aja lah. Step by step. Lagian pun kalau gue main Thomas pasti kemungkinan untuk saat ini jadi cadangan kan. Jadi gue mungkin nggak terlalu banyak experience-nya di sana. Mungkin baru cuman melihat doang ini persaingannya gini, tapi gue nggak main gitu loh. Buat apa? Kalau menurut gue ya, kalau di SEA Games kemungkinan gue bisa main. Jadi bisa main terus bisa dapat experience itu. Jadi ya menurut gue lebih milih SEA Games. Oh well, that's a good idea. Yang nggak semua orang mungkin bisa terbuka untuk itu. Iya nggak sih? Anak-anak sekarang itu banyak banget juga yang pengen jadi atlet. Atlet menjanjikan nggak? Untuk saat ini mungkin iya sih. Oke, jadi gimana caranya? Semangati sahabat Indonesia punya nama. Mungkin pertamanya harus niat dulu sih. Karena persaingannya tuh lebih susah sih dari yang ya mungkin setiap profesi punya ini masing-masing. Mungkin kalau atlet menurut saya harus dituntutnya lebih sih. Jadi kayak punya niat, mau niat terus konsistensi, kayak mau jangan berhenti di tengah jalan gitu loh, sampai akhir pokoknya berjuangnya gitu. Dan maksudnya yakin bakal jadi gitu loh. Nah kalau misalkan setengah-setengah jadinya malah kurang ini sih, kurang bagus. Anyway, di ranking dunia lo yang ke? 22. Sama Yeri? Iya. Sama Yeri di 22? Iya. Oke, itu berapa lama tuh mendapatkan dari segini sampai 22 tuh dari mana dulu tuh? Dari tahun kemarin sih. Itu tahun cukup. Kemarin tuh? 2021. 2021 ada di posisi? Dulu 2021 Januari itu masih 80-an, 70-an. 80? Iya. Kedua-dua di akhir tahun, Desember, 21 malah. Wah, 21 sekarang, 21. Sekarang lo ada di posisi 21 ganda putra dunia. Iya. Dunia. Oke. Dari 21 untuk 2022 ini target lo di mana? Gue pengennya top 10 sih. Top ya 10? pasti targetnya ke situ. Pasti. Ya, cuma realistisnya mungkin saat ini step by step dulu jadi top 10 mungkin yang paling mendekati. Ya, dalam waktu 1 tahun atau kurang?
1 tahun sih pengen. 1 tahun. Iya. Jadi gue akan ngelihat nama lo sama Yere di tahun 2023 di nomor 1. Iya. Iya dong. 2023. Kan udah top 10. Kalau tahun ini udah top 10, 2023 apalagi yang dicari gitu, udah paling tinggi. Dan semoga bisa di top 5 mungkin tahun ini, we never know. Iya. Amin gitu. Amin. Ya kan? Yang penting kalian udah klik di lapangan dan di luar lapangan. Iya. Oke, kalau gitu sebelum aku closing program Indonesia Punya Nama, bilang sama sahabat Indonesia Punya Nama apa yang harus kalian lakukan saat kalian ada di dunia perbulu tangkisan Indonesia selain jangan menyerah dan punya tekad yang kuat. Jadi menurut gue sih pertama kan tadi ya mungkin tekadnya itu sih yang pertama ya. Yang kedua mungkin persetujuan mungkin dari orang terdekat, kayak misalkan lo minta izin dulu sama orang tua lo, gimana minta mereka doa, setuju. Iya, itu kan balik lagi ya, maksudnya mereka kan orang tua. Jadi ya itu, jadi tekad mungkin sama dukungan dari orang terdekat sih. Belajar terus. Jadi karena kita kan belajar nggak ada habisnya ya dalam hidup, jadi ya terus belajar, jangan stop. Belajar itu nggak ada batas waktu, iya, batas usia dan lain-lain. Iya benar. Oke sahabat Indonesia Punya Nama, selesai sudah ngobrol bareng sama salah satu atlet berprestasi di dunia bulu tangkis Indonesia yang ternyata sekarang rankingnya Angie tadi salah, bukan 22 tapi 21 ya Pram ya. Pramudia. Sampai ketemu lagi dalam episode Indonesia Punya Nama lainnya bersama bareng Angie Ang. Dan pastikan untuk kalian yang punya mimpi, kejarlah mimpi kalian. Benar begitu Pram? Betul banget. Salam buat Yere ya kalau gitu. Thank you. Bye.